Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ke Jepang, tetapi terkendala dengan keuangan ya. Tahu biaya pemberangkatan, biaya pelatihan kalian belum memiliki. Oke, saya akan memberikan beberapa tips dan solusi, siapa tahu bisa berguna untuk kalian ya. Sebenarnya biaya itu bukan faktor utama ya. Banyak sekali jalan atau solusi yang bisa kalian cari jika kalian beneran pengen bekerja ke Jepang atau kemanapun itu, tetapi terkendala biaya ya. Oke, saya jelaskan. Sebenarnya kalian cukup cari tahu dulu untuk biaya pemberangkatan itu berapa. Seperti di Jepang ini ya. Ada dua opsi cara kerja ke Jepang. Bisa melalui LPK atau agen ya. LPK itu lembaga pelatihan kerja. LPK itu bisa memberangkatkan orang kerja ke luar negeri seperti ke Jepang ya. Dan melalui jalur mandiri. Semuanya kalian urus sendiri, cari tahu sendiri. Untuk biayanya lebih murah guys, karena mandiri ya, bukan melalui agen atau perantara. Oke. Dan saya akan bahas melalui LPK ya. Di LPK itu sebenarnya menyediakan dana talangan guys. Jika kalian terkendala biaya, kalian bisa kunjungi dulu untuk biaya pelatihan kerja ke Jepang atau biaya belajar bahasa Jepangnya ya. Di tempat saya itu untuk biaya pendaftarannya sebesar 10 juta dan biaya kebutuhan hidup di sana selama masa belajar itu bisa sampai 10 sampai 20 juta bahkan lebih ya. Jadi sebenarnya ada solusi guys. Kalian bisa menggunakan dana talangan dan bisa menabung dulu untuk biaya masuk di LPK. Misal biayanya masuk 10 juta. Kalian targetin. Kalian bisa berjuang kerja kemana saya, ngojek atau bagaimana. Kalian kumpulin sedikit demi sedikit. Dan sudah terkumpul 10 juta, kalian cari LPK yang biayanya sekitar 10 juta ya. Sudah kalian ketemu, kalian bisa mulai belajar bahasa Jepang. Untuk biaya kebutuhan kalian bisa tanyakan di sana. Usahakan cari LPK yang terdekat ya, agar kalian bisa berangkatnya dari rumah, nggak harus nginap di LPK tersebut karena lebih menghemat biaya ya. Dan kalian bisa sambilan kerja. Misal jam masuk pelatihan bahasa Jepang itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Dan di sisa waktunya selesai pelatihan, kalian bisa kerja untuk memenuhi kebutuhan kalian selama di LPK. Kalian bisa kerja dimanapun, yang penting cukup untuk biaya makan, minum, dan lain sebagainya sampai kalian berangkat gitu. Dan untuk biaya pemberangkatannya kalian bisa gunakan dana talangan ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kalian harus ekstra ya, belajar juga dan cari uang juga. Kalian mungkin capeknya luar biasa, tetapi itu tidak selamanya seperti itu guys. Jika kalian dalam 1 tahun bisa berangkat kerja, berarti kalian berjuang hanya sampai 1 tahun saja. Kalian akan menikmati hasilnya nanti di Jepang akan lama guys. Jadi berakit-akit dulu, bersenang-senang kemudian. Dan yang kedua itu jalur mandiri guys. Kalian bisa belajar secara mandiri, secara otodidak ya. Kalian cari tahu informasi apa saja yang dibutuhkan untuk kerja ke Jepang, seperti bahasa dan lain sebagainya. Kalian cari tahu apa saja. Saran saya, kalian pelajari dulu hiragana, katakana, dan sudah itu bisa kalian cari materi mulai dari N5 yang paling basic dasar ya, dan yang paling tinggi itu N1, itu sudah setara sama orang Jepang. Kalian pelajari materi N5 dan sudah itu N4 ya. Cukup kalian pelajari N5 dan 4, sudah kalian kuasai, kalian bisa ikut uji kemampuan bahasa. Kalian bisa melalui dua opsi. Yang pertama bisa ikut JT Basic A2 dan JLPT N4. Itu syarat untuk kerja ke Jepang melalui program TG atau Toko Tegina. Dan yang kedua syaratnya kalian harus mempunyai sertifikat kemampuan atau SSW. Itu sertifikat Specific Skill Worker. Dua ini kalian sudah dapatkan, kalian bisa mencari LPK atau TSK agen ya. Kalian cari agar bisa kalian apply untuk berangkat ke Jepang. Karena biayanya lebih murah ya, kalian tidak memakan waktu di LPK belajar bahasa Jepang, cukup kalian belajar sendiri. Sudah itu kalian mendapatkan sertifikat yang namanya SSW dan sertifikat bahasa. Kalian cukup mencari LPK dan mencari job. Oke, kalian cukup ikut interview. Kalian tidak usah lagi belajar bahasa karena sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi lebih menghemat keuangan ya. Kalian cukup bayar untuk biaya pemberangkatan, pemberkasan, dan lain sebagainya. Lebih hemat. Oke. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan atau tidak ada yang
tidak, atau ada yang tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.